Perkenalkan, nama saya Karna Damayanti dengan NIM 14014220016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan. Baik, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Semua, Ibu. Oke, masuk semua. Iya. Sebentar. Nah, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme dalam diri kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ada yang hafal? Hafal, Ibu. Hafal, Bu. Oke, kita coba ya. Sudah ada suaranya belum? Belum, Bu. Sudah, Ibu. Udah Bu, tapi pelan. Nyanyi bareng-bareng yuk. Negeri kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, sudah selesai nyanyinya ya. Selanjutnya, nah, tadi ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Lupa, Ibu. Lupa ya? Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Pancasila dan hari ini kita akan belajar tentang apa tadi yang di awal? Tentang apa? Aku patuh aturan. Tentang aku patuh aturan, terutamanya di aturan keluarga. Kita tepuk semangat dulu gimana? Setuju? Ya, Bu, setuju. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu apa itu aturan? Hal yang harus dipatuhi, Bu. Ya, hal yang harus dipatuhi. Nah, menurut kalian nih, mengapa kita harus selalu mematuhi aturan yang ada? Supaya tertib dan disiplin, Bu. Ya, supaya tertib dan disiplin. Ada yang mau menceritakan ini enggak, aturan apa yang biasanya kalian ikuti saat mungkin bermain dengan teman atau keluarga di rumah? Saya, Bu, Boleh. Ayo Mbak Dia, apa Mbak Dia? di rumah harus selalu membantu orang tua, Bu. Iya. Terus apa lagi? Kalau saat jam tidur, bicaranya jangan keras-keras, Ibu. Iya, betul. Kalau saat di jam tidur, nih ada. Oke, sebelum kita belajar lebih dalam lagi terkait dengan aturan, ini ada beberapa tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk capaian pembelajarannya itu ada mengenal aturan di lingkungan keluarga, kemudian menunjukkan dan menceritakan sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Dan tujuan pembelajaran nanti terdapat PowerPoint. Jadi PowerPoint dengan adanya PowerPoint itu nanti peserta didik itu dapat perangan keluarga dengan tepat. Dan nanti juga ada contoh sikap mematuhi.
mematuhi aturan keluarga. KM lembaga pohon aturan yang menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam mematuhi aturan keluarga yang selanjutnya kita amati gambar berikut. Yang pojok sebelah kiri itu lagi beres-beres rumah, Ibu. Ya, lagi beres-beres rumah. Terus yang tengah ini apa? Lagi bermain boneka. Ya, lagi bermain. Kemudian yang terakhir apa? Di ruang makan lagi makan bersama Ya, keluarga. betul. Jadi ini termasuk masuknya itu kegiatan yang ada di lingkungan keluarga atau di selanjutnya ini Ibu mempunyai video terkait dengan contoh sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Nanti bisa disimak. Setelah ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan video yang ada. Halo adik-adik hebat, tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawaban Oke, sudah ya tadi? Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan video tadi. Aturan apa saja yang ada di lingkungan keluarga Rani tadi? Cuci tangan sebelum makan, Ibu. Ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian ada apa lagi tadi sebelum makan? Ada yang tahu? Doa. Ya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini yang lain kemana? Hadir, Bu. Oke, yang lain bisa disimak ya. Jangan ada yang tidur ya. Bisa, Bu. Ya, Ibu. Aman. Oke. Untuk selanjutnya, ini dari video tadi. Apa yang dilakukan Rani setelah dia bangun tidur? Setelah bangun tidur tadi ngapain? Sikat gigi bukan, Bu, atau berdoa? Ya, tadi mandi. Tadi membersihkan dulu, membersihkan tempat tidurnya dulu. Habis itu mandi, kemudian baru Sarapan. baru sarapan. Nah, ini tadi apa itu aturan? Jadi betul, tadi aturan itu merupakan tata tertib yang harus dilaksanakan untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban. Kalau misalkan tidak ada aturan, nanti tidak akan ada ketertiban seperti itu. Kemudian ada, nah ini merupakan macam-macam aturan di lingkungan keluarga. Ada aturan kebersihan, aturan belajar, aturan bersikap pada orang tua, aturan bermain, aturan makan, dan aturan bersikap kepada kakak atau adik. Ini yang pertama ada aturan kebersihan. Aturan kebersihan itu ada merapikan tempat tidur. Siapa yang setiap bangun tidur tempat tidurnya tidak dirapikan? Iya, Bu. Dia katanya nggak pernah merapikan tempat tidur. Ayo Mbak Dia harus dirapikan tempat tidurnya.
Kemudian ada membuang sampah pada tempatnya. Sering nih, Ibu sering menjumpai kalian pasti buang sampahnya tidak pada tempatnya, iya kan? Itu harus bisa Bukan, Bu. harus bisa diubah lagi sikapnya karena sudah ada aturan tentang kebersihan. Kemudian ada menyapu lantai. Terus ini juga ada aturan tentang belajar. Jadi sebelum kita belajar kita harus membuat jadwal belajar agar pembelajaran yang kita kerjakan itu tidak terbolak-balik seperti itu. Kemudian ada membatasi penggunaan gadget. Misalkan kita sudah waktunya belajar, kita juga harus belajar, jangan bermain HP. Kemudian selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, ada aturan sikap terhadap orang tua. Selalu izin saat bepergian. Jangan langsung nyelonong pergi. Nanti kalau misalkan dicari orang tua, kasihan orang tua, oke? Kemudian ada mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang terakhir, tidak membantah orang tua. Apabila kita sudah dikasih tahu orang tua, kita harus selalu mendengarkan, tidak boleh membantah, karena itu perbuatan yang tidak terpuji. Selanjutnya, ada aturan dalam bermain. Ada berbagi mainan, kemudian tidak gaduh saat bermain, dan merapikan dan dikembalikan ke tempat semula. Nah, ini ada aturan dalam ketika kita makan, yaitu makan sambil duduk, tidak boleh berdiri, jangan makan sambil berdiri. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan, serta makan dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya nih, ada aturan dalam bersikap kepada kakak atau adik, yaitu saling membantu, saling menyayangi, dan selalu mendengarkan nasihat kakak. Jangan sampai kita bertengkar dengan kakak atau adik. Selanjutnya ada manfaat. Nah, ini ada manfaat mematuhi aturan keluarga. Ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mempererat antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua yaitu membentuk kebiasaan disiplin dan tanggung jawab. Jadi sikap disiplin dan tanggung jawab itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga juga. Jadi kalau misalkan kita tidak disiplin, kita tidak tanggung jawab, otomatis nanti terbawa pada saat kita keluar dari lingkungan keluarga seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu rumah menjadi bersih dan tertata rapi. Terus yang terakhir ada terhindar dari kekacauan. Jadi kalau kita selalu mematuhi aturan, kita akan terhindar dari kekacauan. Nah, selanjutnya ada ayo berkelompok dan menilai gambar flashcard. Di sini Ibu mempunyai flashcard terkait dengan mematuhi aturan, tidak mematuhi aturan. Coba dilihat di sini. Yang termasuk mematuhi aturan ada apa saja? Berdoa mendengarkan nasihat kakak. Berdoa sebelum Mendengarkan belajar. nasihat Pikon. kakak. Mendengarkan Ya, nasihat Membantu kakak. pekerjaan rumah. Izin ketika Ketika bepergian. berpergian. Merapikan mainan. Membantu pekerjaan Merapikan tempat rumah. tidur. Ya, Merapikan mainan. ya merapikan mainan sudah. Kemudian yang tidak mematuhi aturan ada apa saja di sini? Bangun kesiangan. Tidak Bangun kenal waktu kesiangan, bermain. bertengkar dengan Ya, adik, Dengan tidak adik. kenal waktu Membantah orang bermain, tua. berebut Melamar mainan. berantakan. Mainan. Ya. Bangun Merebut kesiangan. mainan. Oh iya, good job. Lanjut ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada waktunya LKM. Jadi, kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok sebelumnya, masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Nanti dibagi sesuai kelompok itu, kemudian ini ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kita akan menulis tentang aturan yang ada di lingkungan keluarga, kemudian aturan tersebut nanti dimasukkan di sini, di kotak sini. Aturan kebersihan itu ada apa saja, kemudian aturan bermain apa saja, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan 2 itu perintahnya berilah tanda centang pada gambar di bawah ini yang menunjukkan perilaku mematuhi aturan. Berilah tanda silang
pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak mematuhi aturan. Jadi di antara 6 gambar ini, mana saja yang termasuk menunjukkan perilaku mematuhi aturan dan mana saja yang termasuk tidak mematuhi aturan. Faham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Waktunya mau berapa menit? 10. 10. Oke, 5 Bu. menit. 5 menit atau 10? 10. Ya udah 10 Oke. aja, Bu. Oke, 10 menit ya. Ya, Ibu. Silakan boleh dikerjakan dulu. Mau ditanyakan? Mungkin ada yang kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah Ya, selesai, Bu. selanjutnya kita akan presentasi ya terkait dengan jawaban dari LKM kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk Mbak Salsa, mau jawab yang kegiatan berapa tadi kelompoknya? Kegiatan 1, Bu. Kegiatan 1. Oke, boleh silakan share screen dulu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Di saya belum. Di yang lain sudah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kita tunggu dulu ya. Oh, sudah. Ini sudah. Silakan. Oh, ini ini dibacakan semuanya, Bu, atau beberapa aja? Berapa aja nggak apa-apa. Yang Oke, lain bisa disimak ya. Untuk aturan kebersihan, yang pertama merapikan tempat tidur, yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Kalau untuk aturan bermain, yang pertama berbagi mainan, yang kedua tidak berebut mainan. Untuk aturan bersikap kepada orang tua, yang pertama izin saat bepergian, yang kedua mendengarkan nasihat orang tua. Untuk aturan belajar, yang pertama membuat jadwal belajar, yang kedua membatasi penggunaan gadget. Sudah, Bu. Oke, untuk selanjutnya terima kasih Mbak Salsa. Untuk selanjutnya ada Mbak Diah tadi dari kelompok berapa Mbak Diah yang mau ini yang mau maju silakan Mbak Diah. Saya mau yang penugasan 2, Bu. Iya, boleh silakan Mbak Diah. Yang gambar nomor 1 itu menunjukkan mematuhi aturan, yaitu menyapu atau membersihkan. Nah, yang nomor 2 itu berebut mainan, itu tidak mematuhi aturan. Yang ketiga, eh, gambar membuang sampah sembarangan itu tidak mematuhi aturan. Nomor 4, berdoa sebelum makan itu mematuhi aturan. Nomor 5 itu mematuhi aturan, Bu. Nomor 6, tidak mematuhi aturan. Oke, terima kasih Mbak Diah. Ya, Bu. Ya, untuk Mbak Diah sama Mbak Salsa dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, Keren. Oke, kita tadi nih tentang LKM ya. Nah, lagu ini nanti kita akan nyanyikan nadanya seperti lagu Pelangi-Pelangi. Masih. Ingat, Ibu. Masih, Bu. Bareng-bareng ya. Sebentar. Inilah contohnya, marilah dengarkan. Satu bangun pagi, Dua beri pelajar, ketiganya selamat orang tua. Turun ke jaga kebersihan, pamitlah ketika akan berpergian, jadi anak baik yang patuh aturan.
agar hidupmu tertib dan nyaman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, ini ada ayo belajar sambil bermain. Tadi kita sudah belajar tentang aturan, tentang pengertian aturan, tentang aturan yang ada di keluarga itu apa saja. Kita akan bermain ini. Bentar. Ada yang mau mencoba? Mau, Bu. Saya Mau Ibu. nomor berapa, Imarda? Mbak Imarda? Nomor 4. Nomor 4. Oke, kita buka nomor 4. Nah, sebutkan macam-macam aturan di lingkungan keluargamu. Tadi apa saja? Aturan apa saja? Ada aturan bermain, Ya, aturan bermain, terus aturan belajar, aturan belajar, kemudian aturan apa lagi? kebersihan. Aturan kebersihan. Kemudian ada apa lagi? Ada aturan Bersikap apa ya? kepada Orang tua, orang tua. Kemudian ada aturan bersikap kepada siapa lagi tadi? kakak adik, Ibu. Kakak adik. Oh iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Imarda. Ada yang mau menjawab lagi? Saya Ibu. Oke, Mbak Risha, nomor berapa Mbak Risha? Nomor 1. Nomor 1, kita coba nomor 1. Apa yang dimaksud dengan aturan? Tadi aturan apa Mbak? Aturan intinya hal yang harus dipatuhi, Bu. Ya, hal yang harus dipatuhi atau masuknya itu ke tata tertib. Ada yang mau mencoba lagi? Satu lagi. Satu saja. Saya, Bu, nomor Mbak 5. Dia. Nomor berapa Mbak Dia? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Sebutkan aturan bermain yang kamu ketahui. Tadi apa saja Mbak? Tidak boleh curang, Bu. Ya, tidak boleh curang, boleh. Terus apa lagi? Hmm, Merapikan? apa, Bu? Merapikan apa Mbak tadi? Merapikan Merapikan mainan setelah? setelah bermain, Bu. Ya, setelah bermain. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, jadi untuk aturan bermain itu ada kita tidak boleh gaduh, kemudian kita tidak boleh berebut mainan seperti itu. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Mbak Imarda sama Mbak Risha. Sudah cukup, selanjutnya kita ada ayo mengerjakan soal evaluasi. Tadi kan kita sudah bermain, lihat video, kita sudah bernyanyi, kita sudah belajar tentang aturan-aturan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Dan soal evaluasi ini nanti, kalian kalau misalkan sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan di Google Drive yang kemarin Ibu berikan. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ini cukup? Cukup. Oke, Cukup. kerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Bu. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan di Google Drive yang kemarin ya. Ibu tunggu 1 menit. Sudah, Ibu. Sudah. Sebentar saya cek dulu ya di Google Drive-nya. Oke, tadi Ibu sudah cek hasil pengerjaan kalian dan hasilnya tadi sudah memenuhi KKTP semua, KKTP semua, dan untuk selanjutnya nanti Ibu akan berikan kalian soal pengayaan yang bisa kalian kerjakan, nanti bisa langsung dikumpulkan di Google Drive yang sudah ada. Oke? Setuju ya? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Oke, setuju. Terima kasih. Selanjutnya, Ya. merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Happy. Senang, happy. Kenapa kok kalian bisa senang? Apa yang kalian sukai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Karena belajar Ada gamenya, hal Bu. baru. Ya, belajar tentang hal baru. Oke, boleh. Kemudian, tadi kan kita sudah belajar. Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Tentang aturan, Ibu. Aturan-aturan, Bu. Ya, aturan. Terus apa lagi? Macam-macamnya. Kemudian ada Macam-macam apa yang aturan terakhir? di rumah. Empat tadi? Manfaat. Ya, manfaat. Manfaat. Good job. Nah,
Terima kasih anak-anak hebat. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa lebih memahami lagi terkait dengan aturan-aturan yang ada di keluarga. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan sikapku dalam mematuhi aturan. Masih terkait dengan aturan ya. Nanti bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi sebelum kita pembelajaran berikutnya, kita sudah mengetahui beberapa seperti itu. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas bisa disiapkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih semuanya.